Halo sobat semua, jumpa lagi di channel Tok Tok Kumbang dengan saya Mamang Google. Sebelum lanjut, bagi yang mau support channel ini, Mimin sudah mencantumkan link Saweria di deskripsi. Oke, lanjut. Garis cahaya keemasan berkedip-kedip, terbang melintasi kosmos. Si Hao segera menghentikan gerakannya, tidak membiarkan Huolinger segera melakukan kelahiran kembali. Dia melihat pohon dunia. Saat ini, itu masih sangat tinggi, tapi itu jelas tidak berlebihan seperti sebelumnya. Sekarang, tingginya hanya sekitar 10.000 sang. Itu mengalir dengan kecemerlangan tanpa akhir, dipenuhi dengan kekuatan kekacauan utama. Itu adalah aura yang membelah surga. Pada saat yang sama, dia melihat wanita itu lagi. Dia berdiri di depan istana kuno di puncak pohon, melihat tempat ini. Mari kita mengobrol di sini. Wanita itu berbicara, mengundang Si Hao untuk naik ke puncak pohon, berbicara dengannya. Si Hao mengangguk, membawa Huolinger dan serigala hitam bersamanya, bangkit. Dia melangkah ke energi kacau, tiba di puncak pohon. Tempat ini berputar-putar dengan cahaya keemasan, aroma manis mengalir turun. Ini terutama terjadi di bagian paling atas di mana ada tunas lembut pohon dunia yang berkilau dan tembus cahaya yang melepaskan energi kehidupan yang kuat. Sebuah kuil beristirahat di puncak pohon, selamanya tidak tenggelam. Terlepas dari ini, tempat ini memiliki sepotong batu dunia. Ini adalah harta tertinggi alami. Setelah disempurnakan, itu bisa menghadapi artefak abadi dan hal-hal lain, harta yang paling menakjubkan. Si Hao telah melihat hal-hal ini sebelumnya. Dia tidak berharap mereka semua masih ada di sini. Si Hao menatap wanita ini. Bagaimanapun, dia luar biasa, tubuhnya melepaskan kekuatan Dao abadi. Tingkat kultivasinya benar-benar mencengangkan. Di zaman tanpa kultivasi ini, selain dia, masih ada yang abadi. Namun, ketika dia memikirkannya, dia masih merasa lega. Ini adalah pohon dunia. Wanita ini selalu tetap dengan itu, jadi dia pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Aku bukan seseorang dari generasi yang sama denganmu. Seolah-olah dia tahu apa yang dia pikirkan, wanita ini berbicara, suaranya membawa pesona tertentu. Ini adalah wanita yang sangat sempurna dan tanpa cacat, rambut emasnya yang panjang menyilaukan seperti kilau warna-warni matahari terbit. Si Hao bertanya di era mana dia berasal. Wanita berambut emas itu menghela nafas, matanya membawa sedikit kehilangan dan penyesalan. Sudah terlalu lama, aku sudah lupa berapa banyak era hebat yang lalu. Si Hao tercengang. Latar belakang wanita ini hebat. Kakek saya sebelumnya merancang metode kultivasi domain abadi, sebuah eksistensi yang hampir menembus alam raja abadi, tetapi pada akhirnya masih mati. Sebelum pergi, dia menyegelku ke setengah pohon dunia. Apa? Kali ini, si Hao yang tidak bisa duduk diam lagi, benar-benar terkejut. Lebih tepatnya, metode domain abadi diciptakan oleh sekelompok orang, dia hanyalah anggota, salah satu kebanggaan surga dari generasi itu, juga salah satu individu paling kuat di banyak era besar. Kata wanita itu. Dia sangat jujur, menceritakan latar belakangnya. Bahkan seseorang yang kuat mati. Mata si Hao sangat cemerlang. Ini adalah misteri surgawi yang dia sendiri tidak kenal, jadi dia secara alami ingin menanyakannya secara detail. Mereka yang dapat membuat sistem kultivasi, bahkan jika mereka hanya anggota yang berhasil melalui kekuatan kelompok, mampu hampir menembus alam raja abadi pada akhirnya masih cukup mengejutkan. Dia terluka parah di Laut Realem, pada akhirnya mati di istana kuno bimbingan. Ketika dia mendengar kata-kata ini, mata si Hao memancarkan cahaya yang luar biasa, cahaya yang menyala seperti obor, melepaskan simbol Dao besar yang terjalin bersama, membelah kehampaan. Dia memikirkan sesuatu. Di masa lalu, ketika dia berada di bumi pemakaman, dia melihat tubuh masa depan Cao Yuseng. Saat itu, Cao Yuseng dengan panik memberitahunya bahwa dia harus berhati-hati. Istana. Pada saat itu, dia tidak memiliki cara untuk benar-benar mendengar semuanya, hanya menangkap kata istana. Setelah bertahun-tahun, dia selalu merenungkan ini sendiri, memikirkan banyak hal. Bimbingan istana kuno, ini bukan pertama kalinya dia mendengar tentang ini.
Itu karena selama pertarungan antara 3.000 jenius provinsi, dia sudah melihat satu di peninggalan kuno abadi. Pada saat itu, istana menarik roh primordial dari tempat yang tidak diketahui. Ini tepatnya istana kuno bimbingan. Wanita itu menunjuk ke istana kuno caotik di puncak pohon. Kenapa di sini? Si Hao bingung. Kakekku sebelumnya membantai, merebutnya dan menekannya di sini. Kata wanita berambut emas. Mengapa kamu memberitahuku hal-hal ini? Si Hao bertanya. Karena aku kebetulan melihat bahwa kamu ingin menyelamatkan wanita ini. Apakah ada hubungan antara dua hal ini? Si Hao meminta bimbingan. Guidance Ancient Palace berhubungan dengan Darkness Prison, hanya melalui Guidance Ancient Palace seseorang bisa terhubung ke sana. Kata gadis berambut emas itu. Penjara kegelapan. Penjara kegelapan, tempat di mana roh primordial dikurung satu demi satu. Tempat itu adalah kekosongan tak berujung, wilayah gelap tak terbatas, tempat kita tidak bisa menginjakkan kaki. Ketika dia mendengar semuanya sampai di sini, pikiran si Hao melonjak gila-gilaan. Dia tahu tempat macam apa itu, sama dengan apa yang dia curigai. Di masa lalu, dia sebelumnya pergi ke sana. Ketika dia mengolah untaian energi abadi kedua, dia hampir mati di sana. Roh primordialnya meninggalkan tubuhnya, secara misterius memasuki penjara kegelapan, terkunci di sana untuk waktu yang lama. Penjara itu naik dan turun di sepanjang sungai waktu yang panjang, seperti tanah reinkarnasi. Itu memenjarakan banyak makhluk, beberapa dari mereka sangat kuat di luar imajinasi, tidak dapat binasa sejak zaman kuno. Apakah kamu tahu dari mana materi kegelapan itu berasal? Wanita berambut emas itu bertanya. Mungkinkah itu datang tepat dari belakang penjara kegelapan? Dia mengatakannya seperti ini. Pikiran si Hao benar-benar kacau. Dia benar-benar belajar tentang misteri ini. Semuanya karena kakek wanita ini terlalu kuat. Saat itu, dia adalah seseorang yang memiliki harapan untuk menembus alam Raja Abadi, salah satu individu paling kuat di dunia ini. Inilah mengapa dia bisa memberitahunya begitu banyak. Korosi kegelapan akan membawa pergi roh primordial makhluk itu, memelihara daging mereka, dan menghasilkan roh primordial baru. Karena itu tidak perlu diragukan lagi, arwah primordial yang baru dihasilkan wanita ini tetap miliknya, bukan makhluk lain yang masuk dan menempatinya. Hanya saja dia tidak lagi memiliki ingatan masa lalunya, menjadi berbeda dari sebelumnya. Si Hao tercengang. Itu benar-benar seperti ini. Roh primordial Huolinger masih ada, memasuki tanah kegelapan, dikurung di penjara itu. Tempat seperti apa itu sebenarnya? Dia masih ada, tetapi roh primordial baru masih bukan yang saya kenal. Kata si Hao. Dia merasakan kebahagiaan dan kesedihan. Apa yang membuatnya bahagia adalah bahwa Huolinger masih ada di tanah kegelapan itu, ada harapan, dia masih bisa menemukannya. Omong kosong macam apa yang kalian bicarakan? Huolinger tidak percaya semua ini. Kamu tidak perlu melihatnya lagi, itu sudah dihancurkan oleh kakekku, ditekan. Koneksi ke tempat itu sudah terputus. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia mengatakan kepadanya bahwa ada lebih dari satu istana kuno bimbingan, sebaliknya, ada banyak dari mereka. Semuanya terletak di kehampaan. Ketika Anda melintasi kekosongan, kapal kuno yang diwarnai darah, cahaya kenaikan abadi dan istana kuno caotik, hal-hal yang paling ditakuti orang untuk bertemu, mereka semua terkait satu sama lain. Kata wanita itu. Dia mengatakan kepadanya bahwa istana kuno caotik yang terlihat dalam kehampaan sama seperti yang ada di sini, milik istana kuno bimbingan. Adapun kapal kuno yang berlumuran darah, si Hao tahu bahwa itu berasal dari Laut Realem. Dia melihat lebih dari satu naik dan turun di lautan itu. Hubungan macam apa yang mereka semua miliki? Mungkinkah ada lebih dari satu cara, sehingga kita tidak perlu meminjam istana kuno bimbingan? Si Hao bertanya. Ada cara lain untuk memasuki tanah kegelapan, cara yang lebih mudah untuk menjelajahi misteri utama kegelapan, serta jalan yang ditempuh banyak orang. Ini tepatnya melintasi Laut Realem. Kata wanita itu. Si Hao tidak mengatakan apa-apa, matanya menjadi semakin cemerlang. Hari itu,
Dia belajar terlalu banyak misteri. Dia mencerna semuanya, berpikir pada dirinya sendiri. Gelombang besar melonjak di dalam dirinya. Ada beberapa hal yang bahkan tidak diketahui oleh penguasa wilayah terlarang, karena dia sudah hancur, hanya beberapa sisa yang akan tertinggal. Kenangan masa lalu sudah diretas. Saat melintasi kekosongan, jika Anda dapat melihat cahaya kenaikan, kadang-kadang, seseorang dapat melihatnya merobek celah, dan memasuki tanah kegelapan melalui sana. Namun, makhluk yang masuk tidak pernah kembali hidup-hidup. Itu benar-benar seperti ini. Si Hao mengangguk. Bimbingan istana kuno bisa membawa seseorang ke penjara kegelapan. Di batas Laut Realem meletakkan misteri terbesar di balik tanah kegelapan. Mereka yang ingin melampaui alam raja abadi semuanya pergi untuk mengambil jalan alam laut. Itu karena saat itu, ada sepasang jejak kaki dangkal yang mengarah ke sana. Jejak ini bukanlah sesuatu yang bisa ditinggalkan oleh Raja Abadi. Kata wanita berambut emas. Si Hao tetap diam untuk waktu yang lama, membungkuk hormat padanya, sangat berterima kasih. Kalau tidak, bahkan jika dia menggunakan telur Phoenix sejati untuk membantu Huo Linger melakukan kelahiran kembali, dia masih tidak akan bisa membawa kembali orang itu dari sebelumnya. Ternyata dia berada di tanah kegelapan. Setelah 10.000 tahun berlalu, seberapa banyak dia menderita. Dia terjebak di sana sendirian. Korosi kegelapan terkadang tidak bisa menghilangkan seluruh jiwa seseorang, masih ada sedikit yang tersisa. Wanita itu berkata, mengerti banyak tentang kebenaran. Si Hao mengangguk. Dia memikirkan kembali Meng Tianzeng, jika bukan karena dia memiliki roh yang hancur, mengapa dia membantunya, membunuh orang-orang abadi yang sejati itu. Selama roh primordial mereka masih ada, masih hidup, maka masih ada harapan. Dia pasti harus menyelamatkan mereka. Namun, bayangan menutupi pikiran si Hao, mengingat pengalaman masa lalunya. Ketika dia masuk secara misterius, jika bukan karena dia luar biasa, dia pasti sudah mati di penjara saat itu. Kegelapan akan menghapus tubuh normal, penjara bukanlah sesuatu yang bisa digunakan siapapun. Hanya mereka yang memiliki hak istimewa untuk mencapai keabadian, menjadi eksistensi abadi, yang akan mempertahankan roh primordial mereka. Kata wanita berambut emas. Si Hao tercengang. Bagaimanapun juga, kakek wanita ini menentang surga, bahkan jenis rahasia ini dapat diselidiki, tidak heran dia meninggal pada akhirnya. Dia benar-benar bersentuhan dengan terlalu banyak, terlibat terlalu dalam, terbunuh oleh kegelapan sebagai hasilnya. Kemudian, dia berpikir sendiri lagi dan lagi, merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Itu benar-benar mengerikan. Kandang itu secara selektif mengawetkan roh primordial. Pada akhirnya, semua yang tertinggal adalah yang paling kuat, menyimpan roh primordial mereka. Apa yang coba dilakukan? Semakin dia memikirkannya, semakin mengerikan yang dia rasakan. Makhluk dunia ini semua berusaha untuk melewatinya. Wanita berambut emas itu menghela nafas. Selama proses ini, ekspresi Huo Linger rumit. Mereka berdua tidak membicarakan hal ini di belakangnya, membuat pikirannya menghasilkan gelombang besar. Meskipun dia tidak percaya semua ini, tidak mau menerimanya, dia masih sedikit terguncang. Metode seperti apa yang dirujuk oleh catatan tulang itu? Si Hao berkonsultasi dengannya. Dia melihat ke arah istana kuno caotik itu, yang juga merupakan istana kuno bimbingan. Saat itu, dia menemukan tulang kasar di sana, rekaman di sana mengatakan bahwa ada metode di dunia ini yang mengejutkan dunia dan tak tertandingi, sesuatu yang bahkan tidak diperoleh kaisar surgawi sebelumnya. Tulang itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh generasi kakekku, menggunakan karakter Dao hebat dari berbagai usia untuk memberitahu generasi selanjutnya. Menurut spekulasi saya, itu harus menjadi bagian bawah dari catatan primordial sejati. Bagian bawah dari catatan primordial sejati. Berita ini sangat mengejutkan. Ada desas-desus bahwa catatan primordial sejati memiliki total 3 bagian, bimbingan surgawi bagian atas, transendensi bagian tengah, dan bagian bawah yang situasinya tidak diketahui oleh siapapun. Kamu harus berhati-hati. Kelompok kakek saya juga ingin mendirikan pengadilan abadi. Orang-orang itu menganggap diri mereka kaisar,
tetapi pada akhirnya masih tidak dapat menembus alam Raja Abadi, tidak dapat menerima jenis berkah itu. Pada akhirnya, mereka semua runtuh satu demi satu, bahkan klan mereka cukup banyak dimusnahkan. Saya disegel, dan seorang tukang daging melarikan diri ke alam kuno lain, dikabarkan akhirnya menuju ke Laut Realem juga. Ketika Si Hao mendengar hal-hal ini, dia sangat terguncang dan terpana. Sebenarnya ada banyak yang harus dipertimbangkan. Tidak heran tulang itu menulis bahwa itu adalah keberuntungan alami yang bahkan tidak dapat diperoleh oleh Kaisar Surgawi. Sejak zaman kuno, masih ada beberapa yang berani mengklaim sebagai kaisar di domain Dao Abadi, tetapi tidak ada dari mereka yang mampu menembus alam Raja Abadi, akhirnya mati dengan sangat menyedihkan. Wanita berambut emas memberitahunya. Si Hao mengangguk. Dia mendirikan pengadilan kekaisaran, dunia fana sudah memanggilnya seorang kaisar surgawi, tetapi ini hanya di zaman tanpa budidaya dunia yang hancur. Ini bukan domain abadi, juga bukan sisi lain. Dia merasa gelar ini tidak terlalu berharga. Itu hanya sebuah judul, apa yang istimewa dari itu? Siu. Pada akhirnya, pohon dunia berubah menjadi seberkas cahaya, membawa wanita itu pergi, menghilang tanpa jejak. Si Hao membawa Huo Linger kembali ke Imperial Court, ekspresi Huo Linger rumit, tidak diketahui apa yang dia pikirkan, menyelinap menatapnya dari waktu ke waktu. Ini adalah telur abadi Phoenix, pegang dengan hati-hati. Di masa depan, itu akan sangat berguna bagimu. Si Hao berkata, memberi Huo Linger telur Phoenix sejati. Aku tidak menginginkannya. Huo Linger mundur. Tahun-tahun berlanjut, 100 tahun berlalu dalam sekejap. Si Hao benar-benar tenang, memasuki pengasingan, berkultivasi dengan pahit. Itu karena dia tahu bahwa jika dia ingin memasuki tanah kegelapan, dengan kultivasinya saat ini, itu masih belum cukup. Dia harus naik ke alam Raja Abadi. Namun, apakah orang lain akan memberinya kesempatan itu? 100 tahun kemudian, Si Hao keluar dari pengasingan. Dia bersiap menghadapi bahaya, berharap berani mati untuk menyerang di alam Raja Abadi. Saat ini, dia bisa menantang setengah Raja Abadi dan bahkan bisa membunuh semua lawan di bawah tingkat Raja Abadi. Namun, jika dia benar-benar menghadapi Raja Abadi, dia pasti akan terlihat sangat menyesal. Itulah mengapa dia merasa cemas di dalam, merasa bahwa dia harus mempertaruhkan semuanya. Dia tidak punya waktu untuk terus mengumpulkan sekarang, kedamaian akan segera hancur. Itu karena pertempuran mengejutkan surga terjadi di Laut Realem, makhluk yang sudah lama mencapai pantai, sudah bertarung di sana. Para ahli di sana semuanya tak terbayangkan, semuanya adalah sosok surgawi yang bertahan hidup dengan melawan sungai panjang sejarah. Munculnya salah satu dari mereka akan sangat mengejutkan. Dapat dikatakan bahwa makhluk Realemsi adalah karakter utama dari berbagai usia, mereka yang berada di puncak yang benar-benar menghadapi badai dari depan. Kalau tidak, mengapa Raja-Raja Abadi dan Raja-Raja Abadi itu merasa seperti menghadapi musuh besar? Kembalinya orang-orang ini menandakan kekacauan besar. Beberapa makhluk masih menjadi diri mereka sendiri, beberapa dari mereka sudah lama kehilangan diri mereka sendiri, diri mereka yang sebenarnya tidak lagi ada, menjadi orang lain. Undang mereka ke sini. Setelah Si Hao keluar dari pengasingan, dia memerintahkan para pelayan untuk memanggil naga merah, Muking, semut bertanduk surgawi dan yang lainnya. Di dunia ini, orang-orang yang dekat dengannya hanyalah ini. Di antara mereka, hanya roh petir, kupu-kupu kaisar, semut bertanduk surgawi, beberapa ini menjadi ahli Dao ekstrim yang berada di puncak alam makhluk tertinggi. Banyak orang lain sudah menjadi tua di bawah berlalunya waktu. 800 murid terakhir tidak ada lagi, yang menggantikan mereka adalah keturunan mereka. Si Hao melihat ke pegunungan di belakang Imperial Court. Ada terlalu banyak kuburan di sana, beristirahat di dalamnya adalah beberapa individu kuat yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun, tetapi masih tidak sebanding dengan waktu. Muking dan Zulin datang. Semut bertanduk surgawi, roh petir, kupu-kupu kaisar, batu menyelam dan lainnya juga muncul. Orang-orang ini sebelumnya berasal dari generasi yang sama, mereka adalah makhluk terakhir yang masih hidup sejak saat itu.
Huo Linger juga ada di sini. Selama tahun-tahun ini, dia dilarang meninggalkan istana kekaisaran, tetapi dia tidak mencoba melarikan diri. Di kakinya ada serigala kecil sepanjang setengah kaki. Mereka tahu bahwa sesuatu pasti akan terjadi. Tuan, apa yang terjadi? Naga merah itu bertanya. Aku merindukan semua orang, kata si Hao. Dia berpikir sebentar. Dia menyuruh semua orang pergi ke pegunungan belakang Imperial Court di mana dia pernah mendirikan kuburan besar. Ada lembah khusus di sana yang mengubur dua makhluk. Ini adalah gua pemakaman misterius, awalnya bukan milik tempat ini. Itu dipindahkan ke sini dari tempat yang berbeda. Ketika gua pemakaman dibuka, tangisan terdengar dari dalam, terdengar seperti lolongan serigala. Sial, kami bertemu dengan perampok makam. Anda semua benar-benar berani menyerang tubuh leluhur Anda, apakah Anda tidak ingin terus hidup lagi? Itu adalah suara Cao Yuseng, bingung dan putus asa. Kulit menggonggong. Kemudian, suara gonggongan anjing terdengar. Siapa yang berani menjarah makamku? Kulit. Para jenderal surgawi pengadilan kekaisaran semuanya terdiam. Mengapa keduanya masih hidup? Pada awalnya, mereka ketakutan, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, mereka melihat bahwa pria dan anjing itu tidak mati. Kami adalah jenderal surgawi pengadilan kekaisaran. Salah satu dari mereka buru-buru menjelaskan. Dia adalah keturunan dari 800 murid itu. Kaca. Sebuah suara yang jelas terdengar. Seorang pendeta Taois tua mengenakan pakaian berharga, menghancurkan kristal batu asal surgawi saat dia keluar. Ini adalah Cao Yuseng, sangat gemuk, tetapi juga cukup tua, rambutnya putih. Di sisi lain ada seekor anjing kecil seukuran telapak tangan, rambutnya merah semua, sangat tua. Itu adalah anjing tanpa akhir Raja Abadi yang dibesarkan, tetapi keterampilan Dao-nya sudah lumpuh. Saat itu, pria dan anjing ini tidak dapat mencapai puncak Dao ekstrim, jadi mereka disegel dalam Divine Origin Liquid, terkubur di sini. Apa? Apakah Huang memerintahkan kalian semua untuk menggali makam? Cao Yuseng bergumam. Meskipun dia tidak puas, dia tidak punya pilihan selain muncul di dunia sekarang. Namun, dia juga tidak khawatir. Si Hao masih di sini, jadi dia bisa dengan cepat memperbaiki Divine Origin Liquid, menyegelnya lagi. Sudah 7 hingga 8.000 tahun. Ketika dia memasuki kuil surgawi pusat, Cao Yuseng menghela nafas, merasa sedikit sentimental. Tidak banyak yang tersisa dari orang-orang di masa lalu. Dia tahu bahwa mereka semua telah meninggal. Kemudian, penguasa wilayah terlarang, tengkorak kristal dan orang aneh tua lainnya juga diundang. Semua orang tahu bahwa sesuatu yang besar pasti terjadi, atau mengapa si Hao membuat langkah besar, panggil mereka semua. Saya bersiap untuk mempertaruhkan semuanya dan menyerang di alam Raja Abadi. Saya ingin mengadakan pertemuan kecil dengan semua orang hari ini. Si Hao sangat langsung, memberitahu mereka ini. Terlepas dari penguasa wilayah terlarang dan beberapa orang aneh tua lainnya, yang lain semuanya tercengang. Si Hao memerintahkan seseorang untuk menyiapkan kuali besar. Kemudian, dia secara pribadi menghasilkan tubuh binatang purba, hanya menghasilkan setengah dari tubuhnya di sini, mengalir dengan cahaya berharga yang misterius. Spesies apa ini? Zhu Lin bertanya. Binatang waktu, Raja Merah. Si Hao menjawab. Suara kuangdang terdengar. Cangkir anggur Cao Yuseng jatuh ke tanah, mengeluarkan suara peng. Anjing kecil itu menjatuhkan meja batu giok, terlalu terkejut. Raja Merah? Keberadaan macam apa ini? Di masa lalu, dia bertarung dengan Raja Abadi dari 9 surga 10 bumi, terlebih lagi dengan kuat memurnikan Raja Abadi yang tak tertandingi. Itu sebenarnya, dicincang. Itu hanya kebetulan, si Hao terkekeh, menjelaskan banyak hal kepada mereka. Ini benar-benar terasa enak. Anda meretasnya dengan baik. Cao Yuseng berteriak, anjing kecil itu juga menggonggong. Saat itu, Scarlet King adalah seseorang yang sangat kejam, membuat wajah generasi immortal Ancien berubah setelah mendengar namanya. Ini adalah tubuh yang terlahir kembali, bukan Raja Merah yang terlahir kembali sepenuhnya. Si Hao tidak tahu berapa banyak esensi dalam jenis daging yang berubah ini.
Dia tidak pernah menyentuhnya selama ini, tetapi mengundang semua orang keluar hari ini. Kemudian, dia menghasilkan pohon yang berharga, melepaskannya ke istana pusat raksasa ini. Justru pohon teh pemahaman Dao, di atasnya 2.800 daun yang bersinar cemerlang. Teh pemahaman Dao. Tuan wilayah terlarang terkejut, berubah menjadi pria berpakaian putih, duduk di sini. Ini benar-benar hal yang bagus, dapat membantu seseorang memahami Dao, mengkonsolidasikan kultivasi seseorang, menerobos ranah kultivasi mereka saat ini. Inilah yang paling kamu butuhkan saat menerobos. Kamu tidak perlu khawatir tentang kami. Semut bertanduk surgawi berkata, tidak apa-apa. Saat menembus ke tingkat Raja Abadi, hal-hal ini kemungkinan besar tidak akan terlalu berguna. Si Hao menggelengkan kepalanya. Segera setelah itu, aroma daging tercium melalui tempat ini. Sup yang direbus dalam kuali mengalir dengan kecemerlangan 7 warna, energi keberuntungan melonjak, aromanya sangat memikat. Jika Scarlet King tahu tentang ini, dia pasti akan marah sampai mati. Orang-orang ini mengunyah potongan besar daging Raja Merah. Ini tidak akan berhasil, esensi di dalam benda ini terlalu aneh. Meskipun itu tidak akan membuatku meledak, aku merasa sedikit tidak nyaman, tidak dapat terus menikmatinya. Cao Yuseng adalah orang pertama yang berteriak. Kemudian, yang lain juga merasakan sesuatu, berhenti setelah makan sebagian. Adapun penguasa wilayah terlarang, dia hanya menyesap teh, tidak memakan daging time beast. Si Hao tidak keberatan, dengan hati-hati mencicipi daging ini. Dia mencari, melihat apakah ada potongan buah dao dari raja yang tidak mati itu, tetapi dia tidak menemukan apapun. Huo Linger juga ada di sini. Si Hao membawakan sepiring daging empuk ke arahnya. Pada akhirnya, sebagian besar kuali besar daging diselesaikan oleh si Hao, setengah lebih besar dari tubuh rebon Scarlet King dimakan oleh si Hao. Kemudian, mereka mulai menikmati teh dan mendiskusikan Dao. Setelah tidak bertemu selama bertahun-tahun, sekarang, hanya mereka yang tersisa, jadi mereka secara alami sangat tersentuh, memiliki banyak hal yang ingin mereka katakan. Weng! Tiba-tiba, langit dan bumi bergetar. Si Hao tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya melepaskan sinar cahaya yang mengejutkan, menatap ke kubah langit. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Ada gerbang alam besar yang dibuka, itu adalah jenis fluktuasi yang kuat. Di kubah langit, ada gerbang yang dibuka. Cahaya abadi dilepaskan, cahaya warna-warni keberuntungan bersinar tanpa henti. Sebuah jalan emas besar muncul, membawa beberapa orang keluar. Kemudian, gerbang itu ditutup lagi, sehingga menghilang. Huang, apakah kamu masih di dunia ini? Jika kamu masih hidup, cepat datang dan terima dekrit ini. Seseorang berteriak, suara itu mengguncang 9 surga 10 bumi. Ini benar-benar abadi, saat ini memandang rendah dunia ini, dengan dingin memeriksanya. Dunia segera menjadi sunyi, hanya suaranya yang bergema. Para pembudidaya dari semua klan benar-benar diam, tidak ada yang menjawab. Di dalam kuil surgawi pusat, si Hao menghela nafas ringan, berkata, saya pikir itu akan menjadi Raja Abadi yang akan bertindak melawan saya terlebih dahulu. Siapa yang mengira bahwa Raja-Raja Abadi akan bergerak lebih dulu? Dia duduk di sana tanpa bergerak, terus menyesap teh pemahaman Dao. Menguasai. Si Hao. Naga merah, semut bertanduk surgawi dan yang lainnya semuanya mengungkapkan ekspresi khawatir. Mengapa orang-orang Immortal Domain datang lagi? Kali ini, mereka jelas datang dengan niat buruk, gelombang aura yang dilepaskan terlalu kuat. Kurang ajar. Karena pengadilan kekaisaran palsu masih ada, mengapa tidak ada yang menjawab? Bahkan jika Huang mati, kalian semua harus menerima dekrit menggantikannya. Teriakan abadi sejati itu. Dia menyebut pengadilan kekaisaran palsu Imperial Court, membawa niat dingin. Kamu sudah menilai bahwa aku sudah mati begitu saja. Si Hao muncul, membawa semut tanduk surgawi, Mu Qing dan yang lainnya, serta sekelompok jenderal surgawi keluar, menghadap ke surga, ekspresinya dingin. Yang benar-benar abadi yang memalukan dan acak yang turun. Batu menyerang surgawi berteriak.
Jadi kamu benar-benar masih hidup. Murid abadi sejati ini berkontraksi. Di masa lalu, domain abadi mengirim para jenius di bawah pengawalan ahli Dao abadi untuk merebut jejak inti surga dari ranah ini. Tetapi pada akhirnya, mereka semua dibunuh oleh Huang, bahkan orang abadi sejati jatuh. Dia secara alami menjadi sedikit tegang, takut si Hao akan bertindak. Huang, kamu harus datang dan dengan hormat menerima keputusan ini. Kata abadi sejati ini. Dia mengangkat tangannya, sebuah dekrit emas muncul, dan kemudian dia mulai membacanya. Sementara itu, ada sekelompok orang di belakangnya, di antara mereka beberapa abadi sejati, dan kemudian satu makhluk dengan aura menakutkan, kekuatan magisnya kuat. Itu sebenarnya adalah Raja Setengah Abadi. Ini membuat si Hao mengerutkan kening. Domain abadi benar-benar dapat mengirim Raja Setengah Abadi ke alam bawah, metode mereka mengejutkan. Dekrit Raja Abadi yang mana? Si Hao bertanya. Keabadian sejati itu mencibir, memegang dekrit itu di tangan saat dia berkata, Huang, bukankah kamu terlalu menghargai dirimu sendiri? Mata si Hao sedingin es, menembus tak tertandingi, seperti kilat. Ini segera membuat keabadian sejati ini menjadi menggigil dingin, tidak dapat membantu tetapi mundur 2 langkah. Ini adalah keputusan Raja Setengah Abadi Duomu. Kenapa kamu belum berlutut dengan hormat untuk menerima dekrit? Dia memarahi. Kemudian, dia melihat ke arah orang-orang di belakangnya, membungkuk sangat hormat kepada Raja Setengah Abadi di tengah. Ini jelas Raja Setengah Abadi Duomu. Orang-orang Imperial Court semua marah. Pengunjung Immortal Domain terlalu sombong, segera menuntut penguasa pengadilan kekaisaran untuk menerima dekrit, sangat mendominasi. Kamu mau mati. Si Hao hanya memiliki kata-kata ini, melihat ke arah keabadian sejati yang memegang dekrit. Bacakan untuk dia dengar. Pada saat ini, Raja Setengah Abadi Duomu itu berbicara, membuat orang abadi sejati ini membaca dekrit. Huang, mendirikan pengadilan kekaisaran palsu atas inisiatifnya sendiri, melawan Dao abadi. Abadi sejati itu membacanya dengan keras, mencaci maki si Hao, nada suaranya keras, menghakimi dosa-dosanya. Menurut keputusan itu, mereka akan mengawal si Hao ke domain abadi untuk melakukan persidangan dan hukuman. Huang, kamu masih belum menerima dekrit ini. Teriakan abadi sejati ini. Kali ini, meskipun dia tidak membuat si Hao berlutut, sikapnya tidak berubah sama sekali. Dia masih sangat mendominasi dan sombong. Itu karena dia memiliki Raja Setengah Abadi di belakangnya, memiliki tipe figur hebat yang mengawasi tempat ini. Dia percaya bahwa kali ini, Huang selesai, bahwa dia akan ditekan dan dibunuh. Sayangnya, dia tidak tahu bahwa setelah ribuan tahun berlalu, Huang membuat kemajuan besar, mencapai keabadian. Dia bahkan menuju ke sisi lain dan membunuh setengah raja yang tidak mati. Jika dia tahu ini, dia pasti akan menggigil, tidak berani berbicara. Semuanya karena kecepatan kultivasi si Hao terlalu cepat, jauh melebihi harapan orang-orang ini. Bagaimanapun, itu hanya beberapa ribu tahun. Mencari kematian. Si Hao hanya memiliki 2 kata ini. Kemudian, dia mengacungkan jejak tinju, menabrak ke depan dengan suara hong. Tinju raksasa itu seperti gunung kecil, menabrak kehampaan. Abadi sejati itu ingin melarikan diri, tetapi dia dikelilingi oleh hukum alam, tidak mampu berjuang bebas, meledak di tempat, hancur menjadi semburan kabut berdarah. Itu hanya satu kepalan tangan, namun seorang abadi sejati sudah mati. Kamu berani. Duomu Half Immortal King sangat marah. Dia benar-benar berani membunuh di depan wajahnya. Kamu tidak lebih dari setengah raja abadi, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk bertindak begitu sombong? Coba buat aku menerima keputusanmu. Suara si Hao dingin. Apa yang paling menjengkelkan adalah bahwa duomu ada di sana, dia bisa saja berbicara secara pribadi, namun dia benar-benar meminta seseorang membaca dekrit, memasang penampilan arogan seperti ini, seolah-olah di bawahnya untuk berbicara. Saya adalah Raja Setengah Abadi, namun Anda tidak menerima keputusan ini. Apakah Anda ingin melawan kehendak Immortal Domain? Duomu bertanya dengan ekspresi cekung.
Raja setengah abadi tidak berarti apa-apa. Bukannya aku belum pernah membunuh mereka sebelumnya. Si Hao berteriak, langsung mengambil tindakan, bergegas maju dengan ganas. Pada saat yang sama, dia menunjukkan kemampuan surgawi yang hebat, membungkus area ini, bergerak ke kedalaman kosmos untuk menghindari kerusakan gunung dan sungai di bawah. Kamu, duomu terkejut. Sesaat linglung dan dia dibawa pergi. Ini agak memalukan. 3 abadi sejati lainnya dan beberapa orang lain yang mengikuti mereka juga dibawa, semuanya ngeri saat ini. Membunuh. Si Hao meraung. Sesuatu yang membuat mereka semua terkejut terjadi. Pertempuran yang intens langsung meletus, pertempuran itu menakutkan. Si Hao membunuh Raja setengah abadi duomu, tinju menghancurkan tengkoraknya, menghancurkan roh primordialnya, mengakhiri hidupnya. Tubuh half immortal King Duomu meledak, tubuh dan jiwanya sekarat. Orang-orang yang tersisa benar-benar ketakutan. Apakah Huang ini ingin menentang surga? Berapa umurnya? Dia bahkan bisa membunuh setengah raja abadi. Film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih sahabat semua yang sudah setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya Anda subscribe dan menekan tombol lonceng pada channel saya karena saya akan upload video baru tiap harinya. Terima kasih.